Sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Kami nyatakan hanya Kau satu, hanya Kau satu. Mari buka kedua tanganmu sama-sama, katakan ku sembah Engkau, Allah yang berkuasa. Kami sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Ayo sekali lagi angkat suara sama-sama. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Katakan hanya Kau satu, hanya Kau satu. Sekali lagi, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sama-sama panggil dia, katakan Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari satu suara katakan sama-sama, Tuhan, tiada yang lain. Yes, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau Tuhan. Amin. Hanya Tuhan, hanya Tuhan, atur kembali hati kami atur kembali motivasi bawahnya Kau, bukan yang lain, hanya Kau, bukan yang lain. Kami tanggalkan semua agenda kami tanggalkan semua keinginan daging. Kami rindu lebih lagi, kami rindu lebih lagi mengenalmu, 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 mengerti hatimu Tuhan, mengerti hatimu lebih lagi. Amin Tuhan, amin. Oh Jesus, thank you Jesus. Haleluya, praise God, praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin ya. Kita mau ingin mengenal pribadi Tuhan lebih lagi di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo dan ada di Jakarta saat ini. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau sangat baik. Engkau sudah beri kami bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau sudah tambahkan satu hari-hari yang begitu indah. Ya Tuhan, terima kasih dengan puji-pujian yang luar biasa.
Kami merasakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Dan sebentar lagi kami akan siap untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, berilah firman-Mu di satu teguran bagi kami. Juga berilah kami Tuhan, supaya kami mengerti dengan firman-Mu. Selama ini Tuhan, kami akan belajar. Kami percaya Roh Kudus jamah pada pagi hari ini yang hadir. Kami percaya urapi Bapak Pendeta John Sargunan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Joyce Putirai dari Surabaya yang ada di Jakarta saat ini ya, yang sudah menaikkan doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Sungguh indah ya hadirat Tuhan pagi ini, kita dibawa Tuhan untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, Alkitab berkata haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya. Oke, selamat bergabung Ibu Weli Hukubun dan juga Ibu Yeti Sulistiorini sudah ada bersama kita, dan kita doakan hari ini untuk cucunya Ibu Weli Hukubun yang akan persiapkan diri ya untuk acara pemberkatan nikah secara catatan sipil, semuanya dilancarkan Tuhan. Dan kita doakan cucunya juga yang hari ini mengikuti ujian juga ya, supaya Tuhan tolong semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, semua kita tentu yang datang hari ini, kita semua dalam pergumulan, dalam persoalan. Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku beri kelegaan kepadamu. Amin, saudara ya. Jadi ketika kita dalam persoalan, kita tahu kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi, kepada siapa kita meminta pertolongan, tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Tuhan Yesus ya. Kita datang pada manusia, manusia pun suatu hari pun tidak akan bisa menolong kita ya. Suami tidak bisa menolong, istri nggak bisa menolong, anak nggak bisa menolong, menantu nggak bisa menolong, mertua nggak bisa menolong, kakak beradik, teman baik, teman dekat, orang-orang kita kenal yang diharapkan bisa menolong, ternyata mereka pun juga tidak bisa menolong karena mereka juga dalam pergumulan ya. Maka itu saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kita kalau kita berharap pada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan ya. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Jadi Tuhan memperhitungkan iman saudara dan saya hari ini ya. Makanya kita bersyukur saudaraku, setiap hari ada ibadah seperti ini sangat menolong kita semua ya. Supaya kita yang susah dan sedih dihiburkan hatinya, kita yang lemah dikuatkan iman kita, saudaraku ya. Kita dalam keadaan kesesakan, kita beroleh kelegaan, kita dalam keadaan mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan, kita mendapatkan jawaban dari Tuhan ya. Dan ibadah-ibadah seperti ini, saudaraku, sangat memberikan kita kesegaran dalam hal rohani kita, iman kita disegarkan ya. Dan membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga lewat persoalan-persoalan ini Tuhan ingin kita semakin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Ya, terkadang itu kita ketika kita dalam hidup ini nggak ada masalah, semua lancar aja, semua aman-aman aja, semua fine-fine aja, baik-baik saja. Nah, terkadang orang mulai lupa dengan Tuhan. Suatu orang mulai lengah, hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Nah, makanya Tuhan supaya Dia buat kita dekat dengan Dia, kita nggak bisa lupa kepada Dia. Tuhan izinkan masalah terjadi supaya apa? Kita datang kepada Tuhan lebih dekat dan semakin melekat lagi dengan Tuhan ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Maka itu Yesus berkata, marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Oke, firman Tuhan pagi ini kita akan sama-sama renungkan dan akan diperdengarkan ya oleh sahabat kita terkasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo ya, yang sudah ada bersama kita. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kuasa Tuhan akan terjadi bagi kita sekalian. Berapa banyak saudara juga percaya bahwa hari ini kuasa Tuhan akan terjadi bagi kita semua? Lambaikan tangan. Haleluya. Amin ya.
Oke, kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari saudaraku, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi ini. Ya, dan oleh anugerah Tuhan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-366 ya. Luar biasa. Tuhan bawa kita melangkah step by step ya, selangkah demi selangkah. Kita maju terus, berjalan bersama dengan Tuhan, semakin hari semakin indah, semakin menyenangkan, semakin jauh, semakin indah sekali. Karena dari sinilah kita banyak mendapatkan hal-hal yang belum pernah kita dapatkan ya sebelumnya, dan kita belum pernah mendengar atau belum pernah melihat hal-hal yang sebelumnya kita dengar dan lihat. Namun Tuhan mau tunjukkan kepada kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam manusia baru ya. Manusia baru, manusia yang saudaraku telah dilahirkan kembali ya. Itu manusia baru. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam manusia baru, Bapak Ibu sekalian? Jawabannya sudah pasti ada ya, saudaraku. Lalu bagaimana kalau itu bukan manusia baru, tapi manusia lama? Manusia lama bicara manusia duniawi, manusia masih dalam dosa, masih hidup dalam kedagingan, suatu. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu tidak ada, ya. Saudara, dan ini mari kita akan pelajari bersama-sama. Dapat kita lihat satu ayat firman Tuhan sebagai nats Alkitab kita, sebagai pembimbing untuk kita memahami tentang kemuliaan Allah dalam manusia baru. Ya, kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Nats Alkitab terambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Jadi apa, saudaraku? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Pastikan hari ini engkau dan saya di dalam Kristus. Amin. Jangan di luar Kristus. Alkitab berkata, ia adalah ciptaan yang baru. New create. Jadi ciptaan yang diciptakan kembali, Bapak Ibu sekalian ya, dibaharui. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada kata baru itu disebutkan 2 kali. Sesuatu yang baru itu sangat menyenangkan. Nah, kita semua ini kan senang dengan barang yang baru, betul ya? Ketimbang barang yang lama, Bapak Ibu sekalian, memang yang lama itu bisa juga jadi barang antik ya. Tapi sesuatu yang baru pada umumnya semua orang senang ya. Tentang produk-produk yang baru, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia. Saudara, kalau kita mau untuk menjadi ciptaan yang baru, maka izinkan dulu yang lama itu harus pergi meninggalkan kita. Kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, keduniawian, kedagingan ini harus pergi meninggalkan kita. Baru yang baru itu datang. Yang baru tidak akan datang kalau yang lama itu masih bercokol dalam diri kita. Ya, suatu kasih Tuhan, dulunya haleluya, sekarang jadi haleluya. Itu ciptaan yang baru. Dulunya alkohol, suka minum mabuk, sekarang jadi suka Alkitab, saudaraku. Ya, itu ciptaan yang baru. Haleluya. Amin, Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau ada pada kita. Dulu nggak suka berdoa, sekarang jadi suka berdoa. Itu manusia baru. Dulu nggak suka memuji, menyembah Tuhan. Sekarang suka memuji, menyembah Tuhan. Itu manusia baru. Dulu nggak suka beribadah, nggak suka melayani. Sekarang jadi suka beribadah, suka melayani. Nah, itulah manusia baru. Selalu rindukan hal-hal yang baru dari Tuhan. Selalu merindukan Tuhan dalam hidup ini. Dulunya penuh dengan kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Tapi setelah dengar firman Tuhan berubah suasaku. Tinggalkan semua kemarahan, kebencian, akar pahit, sakit hati, kepahitan. Sehingga dia mampu bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Itu manusia baru. Haleluya. Dulunya pelit, medit, kikir suasaku. Ya. Untuk Tuhan ijir-ijiran, tapi setelah dengar firman Tuhan, mengerti akan rencana Tuhan, menjadi orang yang murah hati. Tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa didorong, hatinya tergerak sendiri. Suka memberi, suka menabur, itu manusia baru. Ya, saudaraku, dan saya percaya ini Tuhan sedang berikan bagi kita semua.
Ya, saudaraku. Sehingga kita untuk Tuhan gak eman-eman, saudaraku. Karena Alkitab berkata ada orang yang menyebar hartanya dalam kitab Amsal itu ya 11, kalau sudah lihat di kitab Amsal 11, ada orang yang menyebar harta tapi tidak bertambah kurang. Artinya tidak jatuh miskin. Tapi ada orang yang menghemat secara luar biasa. Saudaraku, ya menghemat secara luar biasa. Saudaraku, tapi selalu kekurangan. Kekurangan terus, hemat semakin kurang, semakin hemat semakin kurang. Tapi ketika dia menabur, dia menuai kembali 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Nah, itulah manusia baru, saudaraku. Ya, jadi mindsetnya itu udah beda, saudaraku, ya. Dulunya berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan tidak mendengarkan doanya, Tuhan tidak mengasihi dirinya. Nah, setelah dengar firman Tuhan, sekarang dia berpikirnya udah beda. Dia selalu berpikir Tuhan itu baik. Meskipun dia dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam kesesakan, dia tetap berpikir, oh Tuhan itu baik. Tuhan sangat mengasihi dia. Amin, saudaraku. Suami tidak mengasihi, dia tetap percaya Tuhan tetap mengasihi dia. Istri tidak mengasihi, dia tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Anak tidak mengasihi, dia tetap berpikir bahwa Tuhan mengasihi dia. Nah, itu manusia baru, Bapak Ibu. Dia mengalami pembaruan akal budi, mindsetnya berubah, saudaraku. Hatinya berubah, dulu hatinya keras, sekarang hatinya lembut, saudaraku. Ya, udah beda, saudaraku. Dulunya ucapannya kasar, kata-kata kebun binatang yang keluar. Tapi setelah dengar firman, hidupnya berubah, saudaraku. Ya, kata-katanya penuh dengan kasih dan kata-kata penuh dengan kelemah lembutan, ya, saudaraku. Beda, saudaraku. Itu dia, ya. Nah, hari ini kita mau belajar, saudaraku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang menciptakan siapa? Tuhan yang menciptakan. Dan kita kalau mau mendapatkan ciptaan yang baru, kita rela diubahkan Tuhan. Amin, saudaraku. Diubahkan Tuhan, baru kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kata sudah itu menunjukkan bahwa itu sudah terjadi, ya, bukan akan. Haleluya. Oke, nah mari kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam manusia baru. Manusia baru itu yang telah meninggalkan kehidupan yang lama dengan segala kebinasaan, ya. Dan dia menyambut yang baru yang sudah datang dalam hidupnya. Katakan amin. Berapa banyak saudara mengerti rahasia ini? Lambaikan tangan, bilang Tuhan saya mau berubah menjadi manusia baru. Amin. Haleluya. Tinggalkan hal yang lama, lupakan hal yang sudah lalu. Dan biarkan yang baru datang, saudara sambut kasih dan pengampunan dari Tuhan. Engkau sambut itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari, Bapak Ibu, kemuliaan Allah dalam manusia baru dapat kita pelajari dari 1 Korintus 6 ayat 10 sampai dengan 12. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku, ini akan membuat hati kita bahagia, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita sejahtera, membuat hati kita penuh dengan sukacita, membuat hati kita berglori. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam manusia baru. Amin, saudaraku, ya. Nah, kita akan lihat manusia baru itu cirinya seperti apa. Kita akan lihat, ya. Kemuliaan Allah dalam manusia baru. Mari kita lihat siapakah dia orangnya. Yang pertama, dia adalah orang yang apa, saudaraku? Ini dia, dahsyat, ya. Orang yang menolak, katakan menolak. Loh, ada apa kok ditolak? Ya, memang. Ada yang harus kita tolak, ada yang harus kita terima. Nah, dia adalah orang yang menolak apa, saudaraku? Dia menolak pendosa. Pendosa itu orang yang berbuat dosa, ya. Dia menolak berbagai pendosa. Namanya berbagai ini bukan cuma satu, lebih dari satu, saudaraku. Dia menolak berbagai pendosa yang berakibat dia pendosa itu kehilangan bagian dalam kerajaan Allah. Kita lihat yuk ayatnya, ya. 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Meskipun dia Kristen, tapi kalau masih punya sifat sebagai pencuri, ini pendosa, ya. Yang kedua, sebagai orang kikir yang suka medit, ijir-ijiran dengan Tuhan, ya. Orang pelit, ini kikir. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Alkitab bilang apa?
Perhatikan, Alkitab tegas berkata di sini, ya, Tuhan berterus terang, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini dia. Jadi manusia baru itu adalah yang pertama, ciri yang pertama dia menolak berbagai pendosa, saudaraku ya. Nah, pendosa itu siapa saja? Disebutkan di sini ada pencuri, kemudian ada orang kikir, lalu ada pemabuk, ada pemfitnah dan penipu. Aneh ya, saudaraku. Orang kikir pada akhirnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu Bapak Ibu, orang kikir itu dia masih mengenakan manusia lama, saudaraku. Sehingga dia tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mungkin dia mendapatkan kebaikan, mendapat keberuntungan, mendapat pujian di muka bumi ini. Tapi nanti kelak ketika dalam kerajaan Allah, dia tidak akan mendapat bagian di sana. Ya, bukan cuma orang kikir, tapi pencuri, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Nah, inilah orang-orang pendosa. Karena itu bagaimana sikap kita sebagai manusia baru? Maka kita perlu menolak ya berbagai pendosa ini, sifat-sifat yang membuat kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tolak semuanya itu. Katakan amin ya. Berapa banyak saudara mengerti rahasia ini, lambaikan tangan. Yang mau menolak pendosa, sifat-sifat yang bertentangan dengan firman Tuhan, lambaikan tangan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Langkah iman yang kedua, saudaraku. Ciri yang kedua dari manusia baru itu siapa? Ya, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam manusia baru. Setelah dia menolak, baru yang ketiga sekarang ini dia, ya. Dia meninggalkan. Dia meninggalkan apa, saudaraku? Dia meninggalkan kehidupan lama. Kehidupan lama itu kehidupan yang berdosa dan memberi dia disucikan oleh darah Yesus. Ya, mari kita lihat. 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Amin. Dulu betul kita berdosa. Dulu betul mungkin kita menjadi orang yang suka mencuri, orang yang kikir, medit, pelit. Dulu kita orang-orang melakukan yang dikatakan dalam ayat sebelumnya, ayat 10 tadi itu ya. Tapi setelah kita menjadi manusia baru, kita berubah. Kita tinggalkan semuanya itu ya. Dulunya suka haleluya, sekarang haleluya dengan Tuhan. Amin, saudaraku ya. Kita meninggalkan kehidupan yang lama, baru kita menyambut kehidupan yang baru datang dalam hidup kita. Ya, saudaraku. Dulu nggak bisa mengampuni, dulu nggak bisa memaafkan orang, tapi sekarang bisa mengampuni. Nah, ini dia. Jadi kita meninggalkan kehidupan yang lama seperti itu. Ya, oke, itu manusia baru. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, siapakah dia? Ciptaan baru itu, manusia baru. Yang ketiga, ini dia. Dia adalah orang yang mengakui. Mengakui apa, saudaraku? Dia mengakui segala sesuatu halal baginya, ya. Tetapi bukan semuanya itu berguna baginya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kita akan lihat ya. Ini dia ayatnya dari 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Amin. Amin. Jadi ini yang diakui oleh Rasul Paulus. Dia bilang apa? Segala sesuatu halal bagiku. Ya, nggak ada haram. Halal bagiku. Tetapi ada kata tetapi. Tetapi bukan semuanya berguna. Saya kasih contoh gini. Di orang di seberang sana, ya, mereka bilang babi itu haram, ya. Babi itu haram. Tapi kalau babu nggak haram ya. Babu halal ya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka bilang babi itu haram. Oke, dan memang orang Israel juga dilarang makan babi, ya. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku, dia telah menumpahkan darahnya sehingga Alkitab berkata segala sesuatu disucikan dengan firman Tuhan. Maka Paulus bilang segala sesuatu halal bagiku, ya.
Jadi termasuk babi juga boleh dimakan nggak? Boleh. Sekarang kita tanya, tapi ada gunanya nggak? Kalau makan babi terus-terus, gunanya apa? Lama-lama bisa kolesterol, betul ya? Nah, itu lemaknya banyak. Nah, itu dia. Lalu tanya lagi, kambing, kambing halal nggak? Halal. Tapi ada gunanya nggak? Nah, kita lihat kalau orang itu punya darah tinggi, makan kambing itu berguna nggak bagi kesehatannya? Pasti tidak, saudaraku ya. Itu akan mengganggu kesehatan dia, Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu ini yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Jadi kalau kita untuk menghadapi makanan, saudaraku kita makan yang secukupnya. Jangan berlebihan, saudaraku. Karena apa? Kalau kita makan yang secukupnya, itu akan berguna bagi tubuh kita. Tapi kalau kita makan berlebihan, saudaraku, makan terus makanan kesukaan kita, Bapak Ibu sekalian, makan babi terus, makan daging kambing terus. Nah, itu bisa menyebabkan sesuatu yang kurang baik bagi tubuh kita, ya. Jadi makanan kita minta yang secukupnya. Itu yang Tuhan ajarkan. Tapi kalau berkat, Bapak Ibu, jangan engkau minta yang secukupnya, minta berkat berkelimpahan, ya. Kalau minta secukupnya itu berapa, saudaraku? Itu relatif. Ada orang dapat 1 juta cukup, tapi ada yang nggak cukup, saudaraku. Ada yang lain dapat 10 juta cukup, tapi ada yang lain nggak cukup, saudaraku. Ya, ada yang 100 juta cukup, tapi ada yang lain nggak cukup, saudaraku. Jadi kata cukup itu relatif. Jadi kalau saudara minta berkat, jangan minta secukupnya, minta berkelimpahan. Ini bukan mengajarkan kita serakah, tidak. Tapi mengajarkan kita supaya apa? Ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita bisa menyalurkan berkat itu. Ya, sebelum Tuhan izinkan engkau berlimpah-limpah, dalam kondisi engkau dalam keadaan pas-pasan atau mungkin kekurangan, kalau engkau percaya akan firman Tuhan, seperti janda di Sarfat, dia menabur pada waktu dia dalam musim paceklik, lagi kelaparan di Sarfat, dia hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Tapi karena dia dengar firman Tuhan yang disampaikan hamba Allah Elia, dia menabur, saudaraku. Dan Alkitab berkata, saudaraku, tepung gak pernah habis, minyak gak pernah kering. Tuhan pelihara orang-orang yang sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Ya. Nah, terkadang orang berpikir dalam kekurangan, dia mungkin gak bisa menabur. Salah, Bapak Ibu. Justru saat engkau dalam kekurangan, engkau menabur, itu akan membuka pintu-pintu berkat, pintu mujizat bagimu. Ya, jangan takut. Kalau engkau lakukan firman Tuhan, engkau tidak akan jatuh miskin, saudaraku. Ya, tadi kitab Amsal sudah berkata, orang menyebar harta tidak bertambah miskin, tapi malah berkelimpahan. Haleluya. Tapi ada yang hemat sangat luar biasa. Tapi selalu kekurangan, bocor sana, bocor sini, boncos sana, boncos sini, saudaraku. Nah, mari kita mentaati firman Tuhan. Jadi ini dia, ya. Dalam hal kita mengakui segala sesuatu itu halal, saudaraku. Jadi saya berdoa, baik ketika kau bisa menikmati makanan, saudaraku, kau makan yang secukupnya aja, ya. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam manusia baru, saudaraku, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, lihat ini, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mendapat bagian. Di mana dia mendapat bagian? Dia mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sementara yang lain itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang lain yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu siapa? Nah, kita lihat sekali lagi ayat ini. 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, ini bagi manusia lama, pencuri, termasuk mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi kita semua yang menjadi manusia baru, suatu kita yang taat pada firman, kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang percaya lambaikan tangan bagi Tuhan Yesus. Dan kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita lihat yang kedua, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Saudaraku, dia dikuduskan, dibenarkan dalam nama Yesus dan dalam roh Allah. Kita lihat ya, 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan.
kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Amin. Amin ya. Kamu telah dibenarkan dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus dan kemudian dalam roh Allah kita ya, yaitu Roh Kudus. Jadi kita lihat ini hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman. Dia dikuduskan suatu sehingga nggak najis, dikuduskan, dibenarkan ya, luar biasa. Kalau Tuhan yang sudah kuduskan kita, Tuhan sudah benarkan kita, siapa yang bisa mendakwain kita lagi? Nggak ada, saudaraku ya. Jadi jangan tertipu dengan setan yang berkata kamu masih berdosa, kamu masih najis, jijik, kotor. Jangan. Tolak semuanya itu ya. Kalau kita sadar, kita bertobat, kita tinggalkan manusia lama, sudah tidak ada lagi dakwaan tuduhan apapun ya. Yesus sudah menguduskan kita, membenarkan kita. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak membiarkan ya, dia tidak membiarkan dirinya diperhamba oleh suatu apapun. Mari kita lihat ya. 1 Korintus 6 ayat ke-12. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Amin. Amin. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi ini Paulus luar biasa ya, termasuk diperhamba oleh dosa ya, diperhamba oleh berbagai macam hal yang menyesatkan. Saudaraku, jadi kita punya mental pemenang, saudaraku. Kita lebih dari pemenang ya, menang atas segala sesuatu. Katakan amin ya. Menang atas segala kemarahan, kebencian, kedendaman, sakit hati, apalagi kepahitan. Kita nggak menjadi budak dari mereka semua itu. Malah kita menjadi penguasa, kita menaklukkan semuanya itu ya. Itulah ciptaan baru. Amin, saudaraku. Tapi kalau ciptaan lama, dia menjadi budak dari dosa, budak dari kejahatan, budak dari segala hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Namun kita semua menjadi orang merdeka ya di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Kita akan berdoa dulu Bapak Ibu sekalian ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya, di sana ada Ibu Beli Hukubun. Oke, Bu Beli. Haleluya, puji Tuhan. Sudah di rumah ya Bu Beli? Pendeta baru siap mau jalan, saya tunggu jemputan. Oke. Itu yang saya tidak tugas. Oke, baik. Bu Beli doa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar ya di hari ini. Baik. Haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu buat kami semua. Sehingga Tuhan telah membawa kami ada di hari baru di hari ini. Ya, Yesus. Mengawali semua tugas pekerjaan dan pelayanan. Kami datang kepada Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan yang telah dinaikkan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan itu menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di pagi hari yang indah ini firman Tuhan yang telah kami dengar. Bagaimana kami menjadi manusia yang baru. Terima kasih Roh Kudus untuk firman yang luar biasa mengingatkan kami. Ketika dahulu kami ada di dalam jatuh dalam segala kesalahan dan dosa. Tuhan Yesus ampuni kami. Yesus. Dan perbaharui hidup kami supaya kami hidup di dalam Engkau. Dan Engkau hidup dalam kami. Supaya kehidupan menjadi ciptaan baru itu kami alami karena bersama dengan Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang baik. Engkau terus merubah kami, membentuk kami dalam hidup kami. Supaya kami melakukan kebenaran, yaitu firman-Mu dalam hidup kami. Supaya kami disebut orang-orang yang berbahagia. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua lewat firman Tuhan di pagi hari ini memberkati hidup kami. Merubah hidup kami supaya kami terus dibaharui dan dipakai oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama kami. Bahkan diri kami sendiri. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Urapi, berkati, berikan hikmat, kuasa, pewahyuan, pengurapan dari sorga tiap-tiap hari bagi hamba-Mu. Supaya ada persiapan pelayanan
Tuhan, hamba-Mu boleh menerima akan firman Tuhan, isi hati Tuhan dalam pelayanannya supaya boleh disalurkan, diberitakan, Ya, disampaikan Yesus. buat kami semua. Menjadi berkat, merubah kami untuk kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, berkati dan berikan umur yang panjang Amin. Dalam bagi hamba-Mu. Bagi Ibu Sinta Tuhan memberkati, bagi ketiga anak terkasih Tuhan berkati, bagi keluarga besar adik kekasih kami Desi, bahkan keluarga Ya, dari Yesus. Ibu Amin. Sinta Tuhan memberkati, menjaga, memelihara berkat jasmani rohani yang Kau beri dalam hidup mereka. Jesus. Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Kami terus bawa cucu kami, Ya, Lisa Yesus. yang hari ini Amin. akan maju dalam skripsi. Tuhan Ya, Yesus, Yesus. Engkau urapi, Engkau berkati Amin. dengan kesehatan, kekuatan, kemampuan, Ya, Yesus. hikmat, Tolong bisa. keberanian, kemampuan, Amin. pengetahuan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Engkau mengingatkan dia, pimpin dia, sertai dia, supaya dia dapat menguasai seluruh Ya, Yesus. skripsinya dari topik sampai Amin. dengan penutup. Dia dapat menguasai, dia dapat menjawab Ya, apa yang Yesus. ditanyakan oleh dosen penguji. Biarlah kasih Tuhan ada dalam dosen penguji Amin. untuk memberikan nilai yang terbaik buat cucu kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus juga. Terima kasih. Tuhan, rencana untuk kami ke wali kota di pagi hari Ya, ini, Tuhan. Tolong. sertai berkati cucu kami, Aren Amin. dan Cici, Aren. bahkan kedua Ya, orang Yesus. tua, supaya mereka boleh sampai menjemput hamba dan kami boleh pergi. Semua Ya, Tuhan. yang akan dilakukan di hari ini biarlah ada dalam pertolongan Tuhan. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan dipermuliakan dalam Amin. kehidupan Amin. kami sekalian. Berdoa untuk orang tua daripada Cici, Tuhan bapaknya dan jamah. mama sambungnya. Ya, Tuhan, Yesus. Engkau lawat mereka. Amin. Dalam Kuasa nama Yesus. mujizat Tuhan turun atas mereka, melingkupi mereka. Amin. Dalam nama Dan Yesus. kasih Tuhan ada dalam hidup mereka untuk mengasihi anak kekasih kami, Cici Ya, dan Yesus. kami, Aren. Tuhan, berkati mereka dalam usaha kerja supaya berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bu Weli, Tuhan memberkati. Salam ya buat Aren dan Cici ya. Selamat berbahagia buat mereka dan orang tua mereka masing-masing. Ya, makasih Bapak Pendeta. Mohon doa buat cucu kami. Ya, tadi kami Lisa sudah turut dan berdoa Aren. untuk Ya, Lisa terima dan kasih Aren. Bapak Pendeta. Ya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Pak Tuhan Lukas, berkati, terima Bu kasih Weli. sudah ganti saya. Tuhan berkati. Ya. Oke, praise the Lord. Kembali kepada Pak Lukas, host kita pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman yang dibagikan kepada kita pagi hari ini kembali mengajarkan kita, menegur dan menasihatkan kita supaya kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita, yaitu kita harus menjadi manusia baru. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berubah di dalam cara pola hidup kita untuk mau menolak berbagai pendosa dalam kehidupan kita, agar kita tidak ditolak oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita mau menerima, meninggalkan kehidupan kita yang lama sebagai orang-orang pendosa, kita masuk dalam kehidupan kita yang baru. Amin Bapak Ibu. Bahkan juga lebih dari juga, mari kita mengakui segala sesuatu hal yang baik dalam kehidupan kita, bukan yang buruk, agar supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama sebagai orang-orang percaya, umat-umat Tuhan yang dipilih Tuhan, agar kita mau berubah. Amin Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Amin. Kita minta Roh selalu ada di dalam setiap kehidupan kita, agar pola-pola yang hal-hal yang lama, yang tidak baik, yang tidak benar, kita buang. Kita masuk menjadi pola kehidupan yang baru dalam kehidupan kita, agar pertumbuhan iman rohani kita bertumbuh, berbuah, dan menjadi buah yang baik dalam kehidupan kita di tengah-tengah orang-orang sekitar kita. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pastor John, firman yang sudah diajarkan pada kita pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Pastor John dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi di dalam layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih kepada Ibu Julis Putira yang tadi sudah berdoa untuk membuka firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Jakarta. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Weli Hukubun yang sudah berdoa tadi juga untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli Hukubun. Haleluya.
Kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetic. Doa prophetic yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa, yaitu Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Puji Esti. Pagi semuanya, Ya, shalom. Selamat angkat pagi. doa prophetik hari ini bersama-sama. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan Yes. mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan Yes. kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia Yes. semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam Yes. pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Yes. Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti Esti dari Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Puji. Amin. Makasih Bapak. Amin. Maaf badan kurang enak ini. Oke. Nanti kita doakan ya. Haleluya. Terima kasih buat pelayanannya Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Astuti Esti Kusumawardani Eliotria. Tuhan Yesus berkati Ibu Puji. Salam buat keluarga yang ada di Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan kita akan masuk selanjutnya yaitu tata ibadah pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh ibu kita yang luar biasa, yaitu Ibu Weli Hukubun dari Papua Jayapura. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Weli. Terima kasih Pak Lukas untuk waktunya. Siap. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita
Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 WIB, pagi WIB. Masuk melalui live streaming, klik di bawah ini. Dan dengarkan kesaksian Ya. mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari bergabung dan merasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 10 pagi 00 WIB bertempat di Rumah Ibu Nini Herawati, Jalan Surabaya. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati dengan nomor HP tertera. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juni 2024 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan bagi saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 25 Juni 2024 Ibu Shirley Tikuwalu, Hamburg, Jerman, putrinya Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikuwalu. Tanggal 26 Juni 2024 Saudara Denny Kuswandi, Surabaya, putrinya Ibu Nini Herawati. Tanggal 28 Juni 2024 dimulai HUT pernikahan Bapak Martin dan Ibu Shirley di Jerman. Tanggal 30 Juni 2024 Ibu Norma Dwidayanti, Surabaya. Tanggal 30 Juni 2024 Ibu Lili Handayani, Sidoarjo. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Bapak Pendeta izin, berarti hari Jumat itu untuk biasanya hari Sabtu didoakan 1 jam. Oh ya, itu dimajukan juga untuk hari Jumat, begitu Bapak Pendeta? Mohon petunjuk. Ya, jadi hari Jumat itu kan biasa hari Sabtu ya. Kita kan ibadah tatap muka. Cuma karena ini Ibu Nini ada acara untuk hari Jumat supaya Pak Bruri juga bisa hadir sama Bu Rosalin, jadi kita buat hari Jumat. Jadi tetap kita buka Zoom untuk jam 10 pagi bagi teman-teman yang di luar kota, di luar Jawa, di luar negeri bisa ikut ya lewat Zoom. Seperti itu. Nah, tetap hari Sabtu kita akan ada ya. Hari Sabtu kita akan ada juga tetap jam 10 aja, jam 10 supaya kita tidak bingung. Ya. Supaya kita tahu tetap Sabtu jam 10. Ya, Jumat dan Sabtu itu nanti kita jam 10 ya. Oke. Ya, makasih. Terima kasih Bapak Pendeta untuk informasinya. Ya, sama-sama Bu Beli.
Waktu saya kembalikan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Weli Hukubun yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Weli. Salam buat keluarga yang ada di Papua semuanya. Terima Haleluya. kasih Pak Lukas. Ya. Iya, siap. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Oke. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita sekali lagi kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus, di mana kita firman yang sudah kita dengarkan pagi hari ini bukan satu hal yang biasa, tetapi yang luar biasa, yang mengingatkan kembali, menyadarkan kita untuk mau kita berubah. Ya, amin Bapak Ibu. Buat kita semuanya lah. Kita bukan lagi manusia yang lama. Kita harus memakai manusia ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita harus beroleh menjadi orang yang bisa menjadi terang, garam buat orang-orang sekitar kita. Nama Tuhan Yesus tinggikan dan nama Tuhan Yesus muliakan. Biarlah Roh Kudus selalu ada, mengingatkan kita, menyadarkan kita, menegur kita, menasihati kita melalui Roh Kudus itu, agar kita harus menjadi berubah dari manusia lama menjadi ciptaan yang manusia yang baru. Amin Bapak Ibu, mari kita harus bersama-sama bangkit dalam kehidupan kita. Bukan lagi kehidupan yang lama yang kita pakai, tetapi kehidupan yang baru sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Puji Esti. Tuhan Yesus berkati yang ada di Sidoarjo, juga Ibu Weli Hukubun yang ada di Papua. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli, dan kepada Ibu Joyce Putirai yang ada di Jakarta saat ini. Semangat Ibu Joyce. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Jakarta, Ibu Joyce. Haleluya. Dan juga kepada Ibu kita ini. Yes, amin, amin, amin. Haleluya. Dan juga kepada Ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini yang ada di Kediri. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Yeti. Salam buat keluarga yang ada di Kediri. Haleluya. Dan juga terima kasih kepada Ibu Meliawati yang juga hadir pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Ibu Meliawati, juga kepada Ibu Sinta, Ibu Gembala kita yang luar biasa dipakai Tuhan juga. Salam, semangat Ibu Sinta. Dan juga kepada adik Cindy, James, dan Johan juga. Tuhan Yesus berkati. Dan kepada hambanya Pastor John, sekali lagi kita terus dukung dalam doa. Berikan umur panjang, kesehatan. Dipakai lebih heran dan begitu lagi di dalam pelayanan Pastor John Sarbunan bersama keluarganya. Tuhan Yesus berkati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menulis di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikan di depan ibadah kita pada pagi hari ini, dan nanti akan didoakan oleh hambanya Pastor John Sarbunan MA. Dan saya akan kembalikan sepenuhnya pada pagi hari ini untuk Pastor John, kepada Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada ibadah pagi ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Sebelum kita menutup pagi ini, Ibu Yeti, ini Tuhan kasih kesempatan buat Ibu Yeti berdoa untuk ibadah nanti siang, nanti malam ya. Dan juga untuk yang ibadah tanggal 28 nanti ya di tempat Ibu Nini Rawati. Masalah tempat nanti akan menyusul ya Bapak Ibu sekalian, karena nanti supaya kita akan bertemu di sana di acara yang diadakan oleh Ibu Nini Rawati buat kita semua ya. Nah, Ibu Yeti Sulistior ini akan berdoa untuk ibadah nanti siang, nanti malam sama yang tanggal 28 ya. Silakan Bu Yeti. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Halo. Praise God. Pagi-pagi semangat, Amen. sehat selalu. Praise the Lord. Kita pagi hari yang indah ini. Terima kasih, mari kita berdoa. Ya, Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Kami ucap syukur terima kasih ya Tuhan. Agar ini Engkau telah memberi kehidupan yang baru, sehingga kami dapat mengikuti ibadah di CLCC ini bersama Bapak Ibu semua yang kasih. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa Bapak Ibu kami semua yang ada di sini ya Tuhan, karena kami banyak dosa ya Tuhan. Mohon ampuni dan berkati doa kami di pagi hari ini. Tuhan, kami juga mohon ya Tuhan, pada hari ini untuk Bapak Ibu yang belum bisa hadir ya Tuhan. Bila sakit sembuhkanlah ya Tuhan. Amin.
berikanlah ya Tuhan, sehingga Bapak Ibu semua bisa hadir di Amin. gereja Dalam nama PMCC Yesus. di ibadah ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga ucap syukur terima kasih ya Tuhan, saat ini kami dapat berkat ya Tuhan, Ya dapat Yesus. berkat kesehatan. Amin, amin. Kami semua dapat hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga memohon untuk ibadah di siang hari ini, Ya Yesus. nanti malam ya Ya Tuhan. Yesus. Berkatilah ya Tuhan, Ya Tuhan. hingga kami dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhir Yesus. dalam keadaan sehat walafiat. Amin dalam nama Yesus. Tuhan berkatilah ya Tuhan, agar ibadah di siang dan malam hari nanti ya Tuhan, Bapak Ibu semua dapat hadir, karena di ibadat ini ya Tuhan benar-benar tercurah berkat yang melimpah. Amin, 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 amin. Curahkanlah ya Tuhan untuk Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu semua mendapatkan berkat kesehatan, berkat yang berkelimpahan, Amin berkat dalam nama rezeki ya Yesus. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Karena di siang hari ini Tuhan benar-benar mencurahkan berkat yang tak terhingga. Amin dalam nama Yesus. Bagi orang yang sakit bisa berdoa, bisa Ya Yesus. sembuh karena doa-doa kami semua ya Amin Tuhan. dalam nama Satu Yesus. jam sangat penting untuk kami Ya semua. Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon untuk Bapak Ibu semua ya Tuhan, beri berkat-Mu ya Tuhan, beri urapan ya Tuhan, karena Ya di Yesus. siang hari ini doa 1 jam sangat berarti. 1 Amin, jam amin. itulah ya Tuhan benar-benar berkat bagi kami ya Tuhan, bisa mendengarkan firman-firman-Mu, dan kami juga bisa memuliakan nama-Mu. Ya Yesus. Kita syukur, terima kasih ya Tuhan. Nanti di tanggal 28 di Ya Yesus. ibadah syukur Tuhan, kami mohon untuk Bapak Ibu agar bisa hadir semua ya Tuhan. Ya Beri Yesus. kesehatan pada Ibu, Bapak Ibu semua ya Ya Tuhan. Yesus. Juga Amin. kami berkat-Mu agar kami semua bisa mendengarkan firman-Mu di tanggal Amin. 28 rumah Ibu ini. Tuhan, kami mohon berkatilah doa kami di pagi hari ini. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yeti untuk doanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Mari kita sama-sama memberkati bangsa Israel, dan Alkitab berkata siapa yang memberkati bangsa ini dia akan diberkati oleh Tuhan. Kami berkati engkau bangsa Israel, bangsa keturunan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Diberkati engkau Israel hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Juga semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Diberkati kehidupanmu, diberkati keluargamu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah studi mereka di dalam nama Yesus. Diberkati juga segala yang apa yang kau lakukan, perekonomian, bisnis, karirmu, diberkati juga pelayananmu di dalam nama Yesus. Tuhan, aku berkata semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan, baik keluarga Pak Lukas, keluarga Tuhan Yesus, Bu Joyce Putirai, keluarga Bu Puji Astuti SD, keluarga Bu Weli Hukubun, keluarga Ibu Yeti Sulistirini, keluarga Ibu Meliawati, keluarga juga Bu Sinta, keluarga hambamu semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Keluarga yang hadir semua ini semua diberkati Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat. Hari ini kami percaya bahwa acaranya Bu Weli untuk cucu Aren dan juga cucunya yang juga ujian skripsi semuanya sudah berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati Bu Puji ya. Sehat ya.
Oke. Amin. Makasih Bapak kita untuk doanya, pelayanannya. Sama-sama Bu Beli. Pak Lukas, terima kasih sudah Berkati Bu ganteng ada Joyce. kerjasamanya. Tuhan berkati. Kita Terima kasih Bu Weli, Bu Puji. salam buat Nesia di rumah. Sukses dalam studi. Bu Amin. Joyce, Ibu Yeti, Ibu Puji, Terima kasih Pastor Ibu Sinta. Sinta, Terima kasih Bu Ibu Melewati, Ibu Anti Indigen. Shalom buat semuanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sukses selalu Bu Weli. Bu Beli. Amin, amin. Salam buat keluarga Bu Beli ya di Papua. Ya, makasih Bapak Pendeta, Selamat makasih bahagia. semuanya atas doa-doanya. Tuhan Ya. berkati kita semua. Amin. Maju terus Bu Beli. Oke, selamat pagi semuanya, Bu Joyce, Bu Puji, Ya, Pak Vicky. John. God bless you all. Salam buat keluarga semua ya. Oke, bye-bye. Bye.